Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Wah, luar biasa sekali ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar dilancarkan dalam proses pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk itu akan Ibu pimpin doanya. Silakan ambil posisi duduk yang baik. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Wah, bagus sekali ya, hari ini semua hadir, semua bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Mengapa orang pada gambar tersebut berbelanja di pasar? Betul sekali, jadi orang tersebut berbelanja di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Wah, betul sekali, hari ini kita akan belajar mengenai kebutuhan manusia. Sebelum ke materi, alangkah baiknya Ibu membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian kebutuhan manusia. Yang kedua, memahami jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang ketiga, mengetahui faktor penyebab kebutuhan. Lalu, apa sih itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Baik, selanjutnya ada macam-macam kebutuhan. Kebutuhan dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga, kebutuhan menurut subjeknya. Dan yang terakhir ada kebutuhan menurut waktunya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan macam-macam kebutuhan secara detail. Mulai dari kebutuhan menurut intensitasnya atau kebutuhan menurut tingkatannya. Jadi kebutuhan menurut tingkatannya ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia, di mana agar manusia dapat menjalankan kehidupan secara layak. Kebutuhan ini juga disebut dengan kebutuhan alamiah. Contoh dari kebutuhan primer adalah sandang, papan, dan pangan, atau juga sering disebut pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan pelengkap yang fungsinya meningkatkan kenyamanan manusia. Contoh dari kebutuhan sekunder ini adalah kipas, angin, TV, radio, dan lain sebagainya. Yang ketiga dari kebutuhan menurut intensitasnya itu adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan akan barang-barang mewah. Contoh dari kebutuhan ini yaitu mobil, perhiasan, pesiar, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya ada kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani ini merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan fisik atau tubuh ataupun jasmani. Contoh dari kebutuhan jasmani ini yaitu kebutuhan makanan, minuman, pakaian, ataupun biologis. Yang kedua yaitu ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan ataupun batin.
Jadi contoh dari kebutuhan rohani ini yaitu ada beribadah, nonton film, ataupun mendengarkan musik. Baik, kebutuhan yang ketiga ada kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada kebutuhan individu, yang kedua ada kebutuhan sosial. Lalu apa sih itu kebutuhan individu? Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang pemenuhannya bersifat perseorangan. Contoh dari kebutuhan individu yaitu pelajar yang membutuhkan buku ataupun seragam. Kemudian kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang diperuntukkan untuk banyak orang. Contoh dari kebutuhan sosial yaitu jembatan, jalan raya, pasar, tempat ibadah, ataupun sebagainya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama ada faktor ekonomi. Orang yang memiliki status ekonomi yang lebih tinggi tentu akan berbeda kebutuhannya dengan masyarakat yang memiliki status ekonomi yang lebih rendah. Sebagai contoh, orang yang memiliki status ekonomi yang lebih tinggi cenderung akan membeli sesuatu dengan melihat merek terlebih dahulu. Namun, sedangkan orang yang status ekonominya lebih rendah, dia tidak akan mementingkan merek yang dia gunakan. Yang selanjutnya ada faktor lingkungan sosial budaya. Faktor lingkungan sosial budaya mempengaruhi kebutuhan manusia. Contohnya, di Bali makanan pokoknya itu yaitu nasi atau beras. Kemudian di Maluku itu kebutuhan pokoknya sagu. Dengan begitu, kebutuhan pun akan berbeda. Yang ketiga ada faktor fisik. Kebutuhan fisik ini dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin, di mana kebutuhan laki-laki dan perempuan tentu akan berbeda. Contohnya, kebutuhan perempuan banyak sekali, seperti yang saat ini sedang boomingnya, mungkin para perempuan di sini udah tahu, skincare. Skincare itu kan sekarang lagi boomingnya. Itu kebutuhan perempuan. Ada juga tas dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki akan lebih membutuhkan yang namanya motor, koleksi motor, mobil yang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada faktor pendidikan, di mana faktor pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap kebutuhan manusia. Di mana seperti contoh, di mana dulu waktu kita SMP, tentu kita hanya membutuhkan yang namanya buku tulis, buku gambar, pensil yang seperti itu. Semakin tinggi tingkat pendidikan kita, maka kebutuhan yang kita butuhkan juga akan semakin meningkat. Contohnya, tadi yang di SMP kita butuh alat tulis seperti buku, alat tulis pensil seperti itu. Sedangkan nanti kita di bangku kuliah, tentu kebutuhan yang kita butuhkan itu meningkat. Contohnya itu seperti laptop, mungkin biaya kos untuk mahasiswa yang tidak tinggal dengan orang tuanya. Oke, jadi itu tadi penjelasan mengenai materi kebutuhan manusia. Sebelumnya dari anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum mengerti mengenai kebutuhan manusia? Dipersilakan ya untuk bertanya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baik, jika tidak ada yang menyimpulkan, jadi untuk kesimpulan pada kegiatan pembelajaran pada hari ini yaitu mengenai materi kebutuhan, yaitu yang mana kebutuhan manusia merupakan
kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menunjang kelangsungan hidup manusia, atau sering juga disebut dengan kebutuhan alamiah. Kemudian ada macam-macam kebutuhan manusia, yang mana macam-macam kebutuhan manusia ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada kebutuhan manusia menurut intensitasnya atau tingkatannya, yang kedua ada kebutuhan manusia menurut sifatnya, yang ketiga ada kebutuhan manusia menurut subjeknya, dan yang terakhir ada kebutuhan manusia menurut waktunya. Nah, dari kebutuhan manusia tersebut yang sudah tadi dijelaskan secara detail, tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia tersebut. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua ada faktor sosial budaya, yang ketiga ada faktor fisik, dan yang terakhir ada faktor pendidikan. Jadi itu tadi kesimpulan mengenai materi yang telah kita bahas hari ini. Oke. Jadi karena materi yang kita bahas hari ini sudah selesai, jadi kita akan akhiri pertemuan pada hari ini. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita memanjatkan doa kembali. Oke, untuk doa akan Ibu pimpin. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan baik. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya.